Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Raika Ino, saya dari kelas A, Prodi Pendidikan Geografi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tektonik lempeng. Sebelumnya, pasti kita pernah mendengar tentang tektonik lempeng. Nah, yang kita ketahui tektonik lempeng itu adalah pergerakan-pergerakan lempeng di dalam bumi yang terjadi karena adanya tenaga-tenaga yang di dalamnya tersebut. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan teori tektonik lempeng. Oke. Yang pertama yaitu kita masuk pada perkembangan sejarah teorema tektonik lempeng. Nah, tektonik lempeng ini dimulai pada tahun 1912 oleh seorang ahli klimatologi dan geofisika yang bernama Alfred Wegener yang mengemukakan tempat teori dasar yang berhubungan dengan hipotesis radikalnya tentang pengapungan kontinen yang tercantum dalam bukunya yang berjudul The Origin of Continents and Oceans. Nah, dalam satu dalilnya ini mengatakan bahwa dulunya ada sebuah superkontinen yang disebut Pangea atau benua secara keseluruhan yang menyatu. Hingga beliau memiliki hipotesis bahwa pada 200 juta tahun yang lalu, superkontinen itu mulai terpecah menjadi kontinen-kontinen yang lebih kecil, yang kemudian berpindah secara mengapung dan menempati posisinya yang lebih kecil hingga sekarang ini. Tapi banyak ilmuwan yang tidak setuju dengan teori-teori tersebut karena beliau tidak mampu menjelaskan atau menggambarkan bagaimana mekanisme dari proses pengapungan kontinen tersebut. Nah, Wegener mengajukan teorinya yang didukung dengan ditemukannya data-data tentang aktivitas dari seismik dan medan magnet bumi pada tahun 1968. Perkembangan tersebut semakin pesat hingga pada saat itu dikemukakanlah teori yang lebih memuaskan daripada teori pengapungan kontinen. Nah, teori tersebut dinamakan teori tektonik lempeng. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua yaitu lempeng tektonik atau gempa bumi yang berbahaya dan gempa bumi yang berbahaya. Tektonik lempeng yang dapat dianggap sebagai ekspresi permukaan bumi atau kehilangan energi dari dalam bumi. Dengan begitu banyak kehilangan energi yang diakibat oleh lempeng tektonik, bahwasannya lempeng tektonik adalah satu dari sumber energi utama untuk bencana alam dan bahaya, termasuk gempa bumi. Nah, gempa bumi terbagi dari beberapa macam. Salah satunya yaitu gempa bumi individual. Nah, gempa bumi individual telah menewaskan puluhan bahkan ratusan ribu orang seperti gempa bumi Tangshan pada tahun 1976 di Cina yang menewaskan 1/4 juta orang dan gempa bumi menewaskan 1/4 juta orang dan gempa bumi dan tsunami Sumatera tahun 2004 yang menewaskan sekitar 283.000 orang. Kita masuk pada pembahasan yang ketiga yaitu bagaimana lempeng tektonik ini bekerja. Nah, lempeng tektonik ini membentuk bagian yang disebut batas lempeng. Nah, batas lempeng tersebut terbagi atas 3 yaitu lempeng divergen, konvergen, dan batas lempeng sesar. Nah, seperti yang kita ketahui, batas lempeng divergen yaitu batas lempeng yang terbentuk akibat pergerakan lempeng kulit bumi yang saling berlawanan. Hal tersebut menyebabkan magma naik ke permukaan dan mendesak bumi sehingga menyebabkan terbentuknya lapisan permukaan bumi yang baru. Nah, yang kedua yaitu batas lempeng konvergen. Batas lempeng konvergen ini terjadi akibat pergerakan lempeng kulit bumi yang saling bertumbukan. Oleh karena itu, salah satu lempeng akan tertekuk dan masuk ke bawah bagian grocehannya
Gerakan ini dapat menimbulkan getaran yang kuat. Contohnya, bencana alam akibat pergerakan lempeng ini yaitu gempa bumi yang mengakibatkan tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam pada 26 Desember 2004 lalu. Nah, yang ketiga yaitu batas lempeng sesar. Nah, batas lempeng sesar ini lempeng yang menyebabkan terjadinya gerakan lempeng kulit bumi yang sejajar. Hal ini terjadi apabila lempeng bumi bergerak dalam posisi yang sama, datar, sejajar, dan selalu bergerak. Oke, kita masuk pada yang materi ke proses batas lempeng divergen. Nah, batas lempeng divergen terbentuk akibat pergerakan kulit bumi yang saling berlawanan arah, artinya berlawanan. Ada yang ke sana, ada yang ke sana. Nah, hal tersebut menyebabkan magma yang naik ke permukaan dan mendesak permukaan bumi sehingga menyebabkan terbentuknya lapisan bumi yang baru. Batas lempeng divergen di benua. Batas lempeng divergen di benua yaitu atau retakan adalah cekungan memanjang yang terbentuk di mana seluruh retakan tersebut memiliki ketebalan litosfer yang telah pecah dalam ekstensi. Contoh topografi semacam ini umumnya terjadi di retakan Afrika Timur yaitu Rift Valley. Rift Valley tersebut sampai sekarang terus bergerak saling menjauh sehingga lama-kelamaan Afrika akan terbelah menjadi dua. Nah, berikutnya batas lempeng divergen di lautan. Nah, batas lempeng divergen di lautan, beberapa retakan benua dapat menjadi penyebaran di tengah samudra. Contoh terbaik di dunia mana transisi ini dapat diamati adalah di Afar, Ethiopia, di mana sistem retakan benua Afrika Timur bertemu dengan lautan pusat penyebaran samudra remaja. Contohnya adalah punggung tengah samudra atau Mid-Oceanic Ridges yang berada di dasar samudra Atlantik, yaitu rifting yang terjadi antara benua Afrika dan Jazirah Arab yang membentuk Laut Merah dan Teluk Aden sekarang. Nah, yang ketujuh yaitu proses transformasi margin. Oke, dalam proses margin yaitu proses yang terjadi ketika dua lempeng melewati satu sama lain sepanjang batas lempeng transformasi, baik di samudra maupun di benua. Dikenal sebagai proses margin lempeng transformasi. Oke. Batas lempeng transformasi di darat meliputi patahan San Andreas di California, transformasi Laut Mat di Timur Tengah, transformasi Anatolia di timur Turki, Selandia Baru, Alitin Tang, dan Sungai Merah di Asia. Nah, batas transformasi di lautan sangat banyak, termasuk banyak patahan transformasi yang memisahkan segmen sistem pegunungan Samudra Tengah. Beberapa patahan yang transformasi yang lebih besar di lautan termasuk di Roman, C di Atlantik, zona besar Cayman di tepi utara lempeng Kariba, dan zona besar El Canin, Galapagos, Pioneer, Mendocino di Samudra Pasifik, dan lain-lain. Selanjutnya, transformasi batasan di benua. Nah, transportasi batasan di benua adalah sesar di sepanjang lempeng yang mana gerakan horizontal sesar transformasi di benua menunjukkan offset strike slip selama gempa bumi dan merupakan patahan sulut tinggi dengan kemiringan lebih dari 70 derajat. Nah, mereka tidak pernah terjadi sebagai kesalahan tunggal, melainkan sebagai satu set kesalahan subparalel. Sesar subparalel biasanya terbentuk di sepanjang garis strip teoris sepanjang lingkaran kecil di sekitar kutub rotasi tetapi butiran tersebut sangat struktural. Nah, sekarang nomor 10. Sekarang batas lempeng transformasi batas di lautan.
Nah, batas lempeng transformasi di lautan meliputi sistem sesar. Transformasi Ridge merupakan bagian integral sistem Ridge. Mid-ocean magma naik di sepanjang segmen punggungan mendingin dan mengkristal, menjadi bagian salah satu lempeng yang berbeda. Kedua pelat kemudian meluncur melewati satu sama lain sepanjang jalan transformasi antara dua segmen punggungan sampai pelat di satu sisi transformasi memenuhi punggungan di sisi lain transformasi. Nah, pada titik ini patahan transformasi biasanya diganggu oleh magma, punggungan samudra tengah, dan ekstensi nyata dari transportasi yang dikenal sebagai zona rekahan menyandingkan dua segmen dari plat yang sama yang bergerak bersama secara horizontal. Nah, sekarang zona rekahan zona rekahan ini bukan merupakan perluasan dari sesar transport karena tidak ada lagi batas lempeng. Setelah perpotongan ridge transport dilewati, zona rekahan menjadikan dua segmen dari pelat yang sama. Biasanya terdapat beberapa gerakan vertikal di sepanjang segmen zona rekahan ini karena kedua segmen plat memiliki usia yang berbeda. Nah, dan mereda dengan kecepatan yang berbeda. Nah, 10 ada proses margin plat convergence. Nah, proses batas lempeng convergence ini mencakup proses geologi yang dipengaruhi oleh gaya yang terkait pada dua atau lebih lempeng. Nah, batas lempeng konvergen terdiri dari dua tipe, yaitu zona subduksi dan zona tabrakan. Pada zona subduksi, gilirannya terdiri dari dua tipe dasar. Yang pertama, tempat litosfer dari satu lempeng turun ke bawah lempeng samudra lainnya, seperti di Filipina, Marianas, Pasifik Barat Daya. Jenis zona subduksi yang kedua terbentuk di mana lempeng samudra turun di bawah lempeng atas benua. Seperti di Andes Amerika Selatan, margin konvergen Alaska Selatan sangat menarik karena mencatat transisi dari batas konvergen samudra benua ke atas konvergen samudra Aleut. Oke, kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu variasi antara berbagai jenis busur margin konvergen. Apa perbedaan besar dalam proses yang terjadi pada sistem busur gaya benua atau Andes versus sistem busur gaya samudra atau Maria? Busur tipes Andes memiliki parit yang dangkal, kedalamannya kurang dari 6 km, sedangkan busur tipe Marianas biasanya memiliki parit yang kedalamannya mencapai 11 km. Kebanyakan busur tipe Andes mensubduksi kerak samudra muda dan memiliki zona subduksi yang sangat dangkal, sedangkan busur tipe Marian mencelupkan tajam. Busur Andes memiliki daerah punggung yang dominasi oleh sabuk dorong lipatan depan, busur belakang, dan cekungan sedimen. Sedangkan busur jenius Mariana biasanya memiliki cekungan belakang sehingga dengan dasar laut yang aktif menyebar. Nah, alhamdulillah itulah penjelasan dari saya mengenai sejarah teori-teori tektonik lempeng. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.